Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang berupaya untuk mencari solusi dari segala bentuk problematika kita sehari-hari, tentu saja melalui Al-Quran. Seperti biasa, pada video kali ini kita hadirkan kembali Mas Tono untuk kita ajak bincang-bincang, dialog-dialog ringan terkait dengan, ya bisa jadi terkait dengan fenomena di negara kita ini. Jadi langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Tono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Keluarga Mas? Baik juga. Oh, sepatin ah. Jadi Mas Tone ini lahirnya di Kota Medan asli ya Mas ya? Ya, di Kota Medan. Jadi kalau di Kota Medan ini banyaklah saudara-saudara di sini ya? Banyak. Yang di luar juga ada Mas? Di luar Sumatera. Iya, baik itu di luar Sumatera ataupun di mana lah gitu. Kalau di luar Sumatera Sedikit ya, tapi ada memang ya. kita kan kalau memang kelahiran Sumatera, orang tua pun memang kelahiran Sumatera, Kelahiran ya kan? Sumatera. Sumatera Utara lah ya. Iya. Jadi banyak keluarga ya di sini. Walaupun kalau ditanya kakek saya itu kampungnya di sana di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur? Iya, Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Ponorogo. Iya. Oke. Cuma karena kita nggak pernah ke Ponorogo ya kita nggak tahu lah siapa saudara-saudara di sana yang tidak tahu ya. Jadi istilah familiarnya Puja Kusuma lah ini ya. Iya betul. Putra Jawa, Kelahiran Sumatera. kelahiran Sumatera Utara. Iya, Kan iya. gitu ya. Oke, Mas Tono. Terkait dengan persaudaraan nih Mas Tono. Kalau kita telusuri lah secara ya mendasar lah gitu ya kan terkait dengan persaudaraan. Artinya kan di sini kan kita bersaudara ini kan ya enggak apa ya, kalau ditinjau secara umumnya lah gitu ya kan. Biasanya kita kan dari garis keturunan gitu ya kan, Mas Tono. Ada keturunan dari kakek Mas Tono yang ada di Pulau Jawa kan gitu. Artinya kan ada juga garis keturunan orang Jawa juga kan gitu. Iya. Nah, ketika kita tarik secara Islam nih kan Mas Tono. Ini kan harusnya kan sesama Islam kan itu kan kalau yang pernah saya dengar gitu ya Mas Tono ya. Sesama Islam itu kan bersaudara gitu ya Mas Tono ya. Betul. Tapi ternyata kalau kita tarik secara realita gitu ya kan Mas Tono. Iya. Kalau saya tarik dari sudut kacamata saya lah gitu. Ini nggak kena saudaranya Mas Tono. Ini berdasarkan dari kacamata saya nih Mas Tono ya kan. Iya. Artinya kan kita banyak sekali ya berbeda pandangan, hanya karena berbeda pandangan ujung-ujungnya guntung-guntungan. Iya. Nah gitu. Nah kira-kira bagaimana Islam memandang arti dari persaudaraan itu? Atau dengan kata lain, urgensi persaudaraan itu Mas Tono. Iya. Kalau kita tinjau dari Islamnya. Silakan Mas Tono. Oke. Baik, kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwan fiddin dan juga saudara-saudaraku semua di seluruh tanah air. Bicara tentang persaudaraan, kalau dalam kacamata Islam, ya itu ada dua faktor. Ada dua faktor. Ya. Oke. Ada orang yang bersaudara karena hubungan nasab. Iya. Ada juga persaudaraan itu terbangun karena hubungan akidah ataupun iman. Iya. Kalau hubungan persaudaraan karena nasab, ini merupakan hal yang lazim. Artinya gampang kita bisa menerima hubungan persaudaraan karena hubungan nasab tadi. Iya, betul. Kita bisa saling mengakui, gampang kita. Ada yang mengikat kita. Iya. Nah, orang tua dan juga hubungan darah tadi itulah betul. yang mengikat kita sehingga kita bisa saling mengakui dan menghargai saudara kita gitu kan. Gitu kan. Iya. Itu hal yang lazim. Namun beda halnya dengan hubungan akidah. Ya. Persaudaraan di latar belakangi akidah ini bukan hal yang gampang untuk bisa saling menghubungkan, untuk bisa saling mengakui satu dengan yang lain. Makanya di dalam Al-Quran
Allah sangat menekankan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Iya, betul. Itu yang pernah saya baca. Ya, kan? Iya, betul. Jadi Allah sangat menekankan dalam hal ini bahwasanya yang namanya mukmin itu bersaudara. Iya. Pasti bersaudara Iya. kan gitu ya Mas Tono ya. Jadi mukmin standarnya kan berarti kan iman. Mm-mm. Jadi kalau kita satu iman, ya berarti kita saudara. Iya. Nah, jadi apapun suku, ya apapun latar belakang kita, kalau kita sudah satu akidah, maka Allah memandang kita ini adalah bersaudara. Saya dengan Asril saudara dalam Iya. pandangan Allah. Iya. Walaupun tidak ada hubungan Gen ya, nasab, Betul. tapi dalam pandangan Allah kita bersaudara loh. Iya. Ya. Tinggal lagi mau tidak untuk mengakui satu dengan yang lain. Asril mau tidak mengakui saya saudara, begitu juga saya mau nggak mengakui Asril sebagai saudara. Iya. Nah itu dia. Jadi nggak dibatasi dengan suku ataupun apa gitu ya. Iya. Tidak dibatasi oleh suku. Oke. Ya. Ataupun tidak dibatasi oleh negara. Ya. Jadi walaupun orang Amerika, orang Cina, Iya. orang Iya, India, kalaulah mereka masih berpegang pada dua kalimat syahadah, maka kita harus mampu mengakui bahwasanya dia adalah saudara kita. Oke. Nah, itu dia. Luar biasa ini. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan al muslimu akhul muslim. Bahwasanya Islam itu bersaudara atas Islam yang lain, terhadap Islam yang lainnya gitu ya. Oke. Kalau Nabi dia diglobalkan dia. Iya, betul. Ya. Kalau kau masih mengaku Islam, maka akuilah bahwasanya itu saudara. Walaupun mereka punya latar belakang, katakanlah punya organisasi sendiri dalam menuntut ilmunya, tapi itu tetap saudara kita. Masalah pandangan berbeda, bisa jadi karena kita punya latar belakang berbeda, punya ilmu masuk yang berbeda, kan gitu. Bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Namanya juga makhluk hidup yang punya akal pikiran, yang dia bisa berkembang pengetahuannya. Iya. Jadi hal itu biasa terjadi perbedaan itu. Itulah yang kalau istilah Allah mukhtalifun alwan. Oh gitu ya. Iya, sesuai dengan channel ini. Iya tadi. Betul. Saya baru ingat ya. Iya betul. Itu namanya mukhtalifun alwan. Beraneka ragam. Iya. Ya. Oke. Luar biasa. Jadi itu dia. Nah, bagaimana kita memandang saudara ini dalam Islam? Iya. Nah, untuk itu kalau bisa kita bahas di surat Ali Imran ayat 103. Saya buka, Mas. Ya. Oke, Mas. Ali Imran ayat 103. Ayat 103. Oke, aku baca nih, Mas. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, stop dulu. Oke. Wa'tasimu itu merupakan fi'il amar. Oke. Ya, artinya Allah memerintahkan kita orang-orang beriman untuk berpegang pada tali Allah. Ya. Okay. Tali Allah ini satu di antara fungsi tali kan untuk mengikat. Ya. Artinya kita disuruh untuk berpegang teguh kepada ikatan Allah. Oke. Jadikan Allah sebagai ikatan hubungan antara kita dalam berjamaah. Jadikan Allah sebagai alasan begitu. Jadikan Allah sebagai ikatan, sebuah hubungan dalam berjamaah. Artinya begini Mas Tono, kalau seandainya ini kan pandangan aku ya. Ya. Kau itu kuterima saudara karena Allah, gitu. Iya, betul. Oke. Jadi jadikan itu. Ya. Jadi dalam berjamaah yang harus kita tanamkan, ya, yang harus dijadikan motivasi bahwasanya kita berjamaah karena Allah. Itu jadikan itu sebuah motivasi, landasan buat kita agar nantinya kita tidak terjadi perselisihan, terjadi ketidakenaan
terkadang gini, dalam sebuah jemaah sering kita terjadi sebuah ketika ego kita tidak kesampaian, Oke. ya kan? Hmm. Ketika keinginan kita dalam berjamaah itu tidak terwakili, bisa jadi ini sebagai pemicu perpecahan. Oke, ya betul betul. Nah, Logis. makanya kalimat selanjutnya itu adalah wala tafarraqu. Ya kan? Iya betul. Janganlah kalian firqah. Iya. Jadi bibit firqah itu bisa terjadi ketika Allah tidak dijadikan sebagai landasan motivasi berjamaah. Nah, ada motif-motif yang lain di balik dia berjamaah, sehingga ketika tujuannya, keinginannya dalam berjamaah itu tidak tersampaian, tidak kesampaian, ini bisa menjadi pemicu, Menjadi firqah ya. menjadi firqah, menjadi terpecah. Ikatan tadi ini bisa rusak. Nah, ikatan berjamaah ini bisa jadi rusak kalau Allah tidak dijadikan sebagai sebuah landasan. Iya betul. Itu makanya banyak realitanya terjadi sekarang ini sangat jauh sekali gitu ya. Betul. Inilah yang harus dipahami gitu loh. Oke. Nah, Iya. baru kalimat selanjutnya kan Waskuru nikmatallah alaikum. Iya. Jadi ingatlah, zikirkanlah nikmat Allah atas kalian. Artinya Allah sudah memberikan nikmat. Dalam hal ini nikmat yang dimaksud adalah nikmat iman. Ya. Oke. Nikmat enggak iman itu? Nikmat tidak berjamaah itu? Harusnya itu sebuah nikmat ya. Nah, jadi sebetulnya berjamaah itu nikmat. Ya. Bersaudara karena Allah itu adalah sebuah kenikmatan. Ini yang harus dipahami. Jangan gara-gara ego sesaat yang tak kesampaian, akhirnya membuat ini nikmat tadi menjadi tak nikmat. Jangan sampai itu terjadi. Artinya kalau seandainya kita sudah menjadi sebuah satu persaudaraan atas nama Islam lah gitu ya kan. Iya, betul. Hilangkan ego gitu ya. Betul. Jangan ada kepentingan pribadi gitu ya. Iya. Artinya kepentingan pribadi itu nggak usah kali kita tonjolkan. Iya. Ya. Singkirkan dulu gitu ya. Iya. Kita bicara tentang iman, kita bicara tentang akidah. Ya. Kalau Kita yang bicara tentang Allah, kan gitu. kalau yang urgensinya sih misalnya kan berbeda pandangan lah gitu kebanyakan gitu kan. Iya. Ini kan banyak sih yang mengaku Islam A, Islam B, Islam C dan segala macam gitu kan. Nah ini kan kayaknya kurang akur gitu bang. Inilah yang menjadi penyebab itu tadi ya, keegoisan gitu ya. Iya. Karena berbeda pandangan seakan-akan inilah yang lebih baik gitu ya. Iya. Inilah yang paling baik gitu ya. Oke. Yang sering terjadi itu kan di kita. Ya, terjadinya perbedaan pandangan, sulitnya kita untuk bisa saling mengakui karena kita tidak berpegang itu tadi, berpegang pada tali Allah. Nah, itu dia. Harusnya kan ini kita jadikan sebuah pegangan buat kita. Allah ini. Selagi dia masih berbicara tentang Islam, bicara tentang Quran, bicara tentang hadis kayak itu, apapun yang dibicarakan, selagi yang dia sampaikan dalam rangka untuk mengikat tali persaudaraan sesama kita, kenapa rupanya? Ya. Apapun itu bentuk organisasinya, ketika dia menyampaikan tentang ajaran Allah, kenapa kita sulit untuk bisa menerimanya? Iya. Kan betul. gitu kan? Pas itu. Makanya dalam hadis unzur ma qala wala tanzur mangqala. Jadi perhatikan apa yang dia sampaikan. Wala tanzur, jangan kau melihat mangqala, siapa yang menyampaikan, siapa yang berbicara.
Nah, ini dia. Jadi selagi yang dia sampaikan, apapun itu latar belakang dia, ya, dari mana organisasi dia, selagi yang dia sampaikan kitabullah dan sunnah, apa yang sulit bagi kita untuk bisa mengakui saudara kita? Kan masih saudara kita itu kan. Iya, betul. Walaupun mungkin berbeda Pandangan ya. berbeda organisasi. Latar belakang. Oke. Tapi mereka tetap saudara kita. Iya, betul, betul. Ini yang harus kita tanamkan. Karena kalau ini kita tidak tanamkan, sampai kapanpun Islam tidak akan mungkin bisa bersatu. Islam akan tetap berpecah dengan egonya masing-masing, dengan pandangannya masing-masing. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang musyrik. Jangan sampai Islam itu bersatu. Justru ketika Islam terpecah ini melemahkan Islam jadinya ya kan? Betul. Nggak punya kekuatan lagi gitu ya. Betul. Itu harusnya Islam bersatu gitu ya. Jadi belajarlah kita untuk saling menghargai, belajarlah kita untuk saling mengakui satu dengan yang lain. Karena mereka tetap saudara kita. Dalam pandangan Allah, Islam adalah bersaudara, mukmin adalah bersaudara. Wow, Ini dia. luar biasa. Lanjut Mas. Lanjut ayatnya. Oke Mas. Is kuntum a'dan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'dan. Ketika kalian sedang bermusuhan. Jadi ketika terjadi permusuhan, maka yang harus kita ingat adalah nikmat Allah. Artinya nikmat Allah yang kita perbesar. Jangan permusuhannya yang kita perbesar. Kadang-kadang kan, dalam berjemaah ini ada sedikit permasalahan aja sudah dibesar-besarkan ya. Padahal selama ini hubungan keikhwanan, hubungan persaudaraan itu terasa nikmat. Oh, iya, kenikmatan betul. Bersaudara, kenikmatan berikhwan selama ini itu terlupakan hanya gara-gara permasalahan kecil. Itu kadang sering terjadi hal yang seperti itu. Makanya Allah bilang, fazkuru nikmat Allah. Ingat kembali nikmat Allah tersebut. Ketika kalian berada dalam permusuhan. Kayaknya gini ya, nggak sebanding gitu ya kan? Iya. Antara nikmat Allah dengan sekecil masalah itu ya. Iya, secil Mas. Betul. Masalahnya cuma secil ya kan? Iya, iya. Nikmatnya segede besar gitu kan? Iya. Kayaknya nggak seimbang gitu ya. Iya, betul. Itu. Jadi itu yang harus diingat. Kata Allah. Harus diingat, nikmat betul. Allah ini, nikmatnya berikhwan ini yang harusnya diingat, senantiasa diingat betapa nikmatnya bersaudara itu. Allah yang katakan itu ya. Betul. Wow. Lanjut. Lanjut, Mas. Ya. Wa kuntum ala syafa hufratim. Sebelum itu? Sebelum itu. Oke. Sa'ada'akum a'da'a. Is kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Fa'allafa baina qulubikum. Jadi Allah lah. Lalu Allah menyatukan. Okay. Ya, fa'allafa. Lalu dia menyatukan. Allah menyatukan baina qulubikum. Di antara kolbu kalian. Jadi Allah yang menyatukan kolbu kita. Hati kita. Ya. Iya. Lanjut. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Lalu kalian menjadi. Lalu kalian menjadi dengan nikmatnya tersebut, ya, dengan nikmat iman tadi, dengan nikmat berikhwan, dengan nikmat Allah tadi, kalian menjadi ikhwanan. Kalian menjadi bersaudara. Oke. Jadi faktor nikmat Allah tadi itu sehingga yang menyebabkan kita jadi bersaudara. Faktor iman itulah yang menyebabkan kita menjadi bersaudara. Okay. Nah, itu. Jadi iman itu nikmat kata Allah. Ya. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum
lalu kalian menjadi binikmatihi dengan nikmat tersebut ikhwanan, berikhwan. Artinya nih Allah menurunkan nikmat dulu, Iya. baru secara berangsur-angsur nikmat itu menjadikan kita berikhwan Iya. gitu. Wow. Jadi nikmat iman ini, nikmat berallah ini membuat kita menjadi bersatu, berikhwan, berjamaah. Oke. Jadi Allah Iya. yang melakukan itu. Nah, makanya dari awal tadi saya katakan, jadikan ini motivasi, Iya. landasan dasar buat kita dalam berjamaah, dalam berikhwan. Sehingga kita tidak lagi mudah firqoh, pecah, hanya dikarenakan sedikit permasalahan, hanya dikarenakan sedikit keegoan kita, keinginan kita yang tak kesampaian. Iya, betul. Jangan sampai ini terjadi, kata Allah. Ingat kembali nikmat Allah. Ingat kembali nikmatnya berikhwan itu. Jangan permasalahan itu yang diingat gitu ya. Jadi permasalahan itu jangan dibesarkan. Tapi nikmat Allah lah yang harusnya kita perbesar. Diingat kembali gitu ya kan? Iya. Oke, Mas Tono. Lanjut. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Jadi kalau nikmat Allah ini tidak kita zikirkan, kita tidak ingat, maka kondisi kita ya berada di tepi jurang neraka. Wow. Ya. Jadi kalau nikmat Allah ini tidak kita ingat, ini maka kita bisa berada dalam tepi jurang neraka. Semacam disuasi nih kayaknya nih. Iya. Neraka itu kan gambaran neraka. Neraka itu kan api. Iya. Melambangkan macam mana kondisi kita yang sedang berapi-api. Panas gitu ya? Iya. Itu kan tamsilan. Bahwasanya kondisi kita sedang berapi-api. Kita sedang marah. Jadi kalau seandainya rasa amarah itu tidak kita segera hilangkan, kita perbesar, bukan nikmat iman yang kita perbesar, tapi malah permasalahan yang kita perbesar, maka kita akan gampang sekali masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi kalau itu kita pertahankan, itu sama dengan kita sudah berada di tepi jurang neraka. Ya. Sikit lagi akan masuk neraka itu. Kalau kita terus mempertahankan keegoan kita, kalau kita terus mempertahankan amarah kita. Jadi kayaknya pemirsa yang di rumah ini harus nonton video ini nih, Mas Tono, supaya apa ya? Ada hasrat ataupun ada keinginan kita ini memperbaiki hubungan antar Islam gitu, Mas Tono. Sehingga ada kesadaran untuk itu gitu. Betul. Inilah yang diharapkan Allah sebetulnya. Karena tamsilannya seperti ini yang Mas Tono bilang nih, gambarannya seperti berada di neraka nih. Ini luar biasa ini ancamannya nih. Lanjut. Oke, Mas Tono. Fa'anqazakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kalian dari api neraka tadi. Ha itu kata ganti untuk neraka. Oh, dari neraka. Oh iya, betul. Minha. Dari sana ya. Jadi begitulah cara Allah menyelamatkan kita. Ya. Lewat ikatan iman itu. Ya. Allah menyelamatkan kita. Ya. Karena kalau kita sudah bersaudara, tentu kan ada hak dan kewajiban kita sesama saudara. Oh iya, sama saudara. Betul, ya kan? Iya. Ada hak dan kewajiban kita sesama saudara. Ketika saudara kita tidak islah, maka fa aslihu baina akhawaikum. Iya, kan betul, gitu kan? Iya. Maka diislah. Ketika terjadi ketidakislahan, maka ikhwan yang lain tugasnya adalah mengislahkan, mendamaikan, bukan mengompor-ngompor. Ngompor-ngompori ya. Malah sebalik. Bukan malah sebaliknya mengompor-ngompori. Jadi tugas ikhwan itu mendamaikan, mengislah ketika terjadi perselisihan terhadap saudaranya.
Nah, jadi ikatan iman inilah yang menyelamatkan kita. Begitulah cara Allah menyelamatkan kita dari api Api neraka. neraka. Makanya Allah suruh kita wazkuru nikmat Allah. Ingat kembali nikmat Nikmat Allah. Allah. Ingat kembali nikmat berikhwan itu. Nggak usah terlalu diperbesar kali persoalan kita. Keegoan kita. Nggak usah terlalu dibesarkan kali. Karena nanti yang rugi kita sendiri. Ya. Iya, Ketika betul. sudah terjadi firqah, Udah sulit untuk mendamaikannya. tentu kan agak sulit kita untuk menolongnya kembali. Ketika dia sudah berada dalam neraka, sulit kita untuk menyelamatkannya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Kazalika yubayyinullahu lakum. Lanjut Mas Nuno. Begitulah cara Allah. Kadzalika yubayyinul lakum. Allah membayan, menjelaskan kepada kalian, kepada kita semua, umat Islam. Ya. Bahwasanya kita ini sesama muslim, kita ini yang satu akidah adalah bersaudara. Maka ini harus kita ingat selalu di kondisi apapun, dimanapun dan di kondisi apapun, ini harus kita tetap ingat. Jaga tali persaudaraan itu. Sesama muslim, sesama mukmin harus saling menjaga, harus saling mengawal, harus saling mengislah satu dengan yang lainnya. Artinya kalau begitu, ketika kita sudah menyatakan diri sebagai satu persaudaraan, harusnya punya moral dan etika gitu ya. Betul? Menjaga perasaan. Ya. Betul. Supaya nggak terjadi konflik ataupun gesekan gitu ya. Betul. Iya, betul. Kita harus bisa saling menjaga. Tapi terkadang begini Mas Tono. Nah, realita yang terjadi saat ini gitu kan Mas Tono. Ya. Dinamika dalam persaudaraan itu rentan sekali Mas Tono. Ya. Itu tadi yang Mas Tono bilang, hanya karena masalah sepele gitu kan. Iya. Nggak terwakilkan misalkan yang Mas Tono katakan. Ini menjadi sebuah pemicu utama. Iya. Hingga akhirnya ya ini yang permasalahan kan misalkan kita berdua gitu ya Mas Tono, antar individunya nih. Ini ujung-ujungnya berkelompok jadinya begitu. Nah itu tadi, karena kita tidak mau merujukkan, mengembalikan sebuah persoalan tadi ke risalah, ke Rob. Wa ila rabbika ruj'a. Harusnya ketika kita ada persoalan, permasalahan, harusnya kita rujukkan kepada Rob, nilai-nilai rububiyah. Nah itu aja persoalannya. Kenapa sering terjadi selek sesama muslim itu? Iya, betul, karena betul. tidak mau rujuk kepada nilai-nilai rububiyah, kepada risalah, kepada kitabullah. Harusnya rujuk ke sana untuk mengantisipasi ketidakislahan kita sesama muslim, sesama mukmin. Itu persoalannya. Kita lebih mau didominasi oleh keegoan kita, keinsanan kita. Sehingga gampang kita terjadi firqah. Gampang gitu. Gampang terjadi firqahnya. Firqah. Ya. Justru lebih sulit mengislahkannya ya. Iya. Timbang membuat firqah tadi ya. Iya. Kita lebih mau didominasi oleh insan kita daripada didominasi oleh nilai-nilai risalah tadi. Oke, Mas Tono. Wah, luar biasa ini Mas Tono. Oke, Mas Tono, terakhir Mas Tono. Ini kita kan sudah terperangkap dalam zona ini. Gitu kan? Ya. Yang kita lihat lah gitu kan, bahwasanya banyak organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam lah gitu kan. Ini kan sering ya berselisih pendapat gitu Mas Tono. Yang berakhir pada perpecahan yang Mas Tono katakan. Iya. Kan gitu kan realitas saat ini. Iya. Islam itu banyak terpecah. Iya. Yang harusnya ini bersatu. Nah, kira-kira Mas Tono, ini harapan kita ini ditonton oleh semua orang kan begitu Mas Tono, supaya kembali kesadaran mereka untuk rujuk lagi. Nah, kira-kira solusinya apa Mas Tono, ataupun pesan untuk pemirsa di rumah supaya nggak berangsur-angsur gitu masalah ini gitu. Yang kita inginkan kan ini sebuah perdamaian antar Islam gitu kan. Jadi bersatu, kuat dia gitu Mas Tono. Iya. Masing-masing kita harus mampu lah menahan ego kita. Ego untuk mau diakui
hanya ingin diakui. Kadang-kadang itu yang terjadi di dunia dakwah ini, ya kan? Iya, betul. Dalam dunia dakwah ini yang sering terjadi karena si pendakwah, termasuk terkadang itu juga terjadi pada diri saya. Kadang-kadang kalau kita nggak mampu mengendalikan diri kita, Oke. ya kita sulit untuk bisa saling mengakui. Kita sulit mengakui orang, seakan-akan kita yang paling Benar. benar. Nah ini, sikap yang seperti ini harus mampu kita tahan. Ketika orang menyampaikan sesuatu, harusnya kita jangan langsung menyalahkan, jangan. Perhatikan apa yang dia sampaikan. Ketika memang yang dia sampaikan itu memang benar, tidak menyalahi Al-Quran dan Sunnah, kenapa kita sulit untuk mengakuinya tadi? Oke. Jadi dengan adanya saling pengakuan ini tadi, ini kan menjadi akhirnya membuat kita menjadi akrab, ya kan? Iya. Sebaliknya, ketika kita tidak mau mengakui, nah disinilah letak permasalahannya. Akhirnya kita jadi berjarak, Betul itu. ya kan? Iya. Ketika kita sudah tak lagi mau mengakui pendapat orang lain, pandangan orang lain, akhirnya kita berjarak dengan dia. Tegur sapa pun tak mau Tegur gitu. siapa pun tak mau. Ini yang disebut dengan firqoh tadi. Inilah bibit firqoh. Makanya kita harus bisa menahan diri, kita harus bisa saling mengakui sehingga terjalinlah keakraban sesama kita. Iya. Kalau memang benar, nyatakan benar. Kalau memang salah, nyatakan di mana salahnya. Biar kita saling mengkoreksi. Iya. Kan Betul. gitu. Iya, betul. Nah, kalau ini sudah terjadi, keakraban ini terjadi, maka tidak ada yang namanya firqah, itu tidak akan ada. Perpecahan itu tidak akan mungkin terjadi kalau kita saling mau mengakui satu dengan yang lain. Oke, Mas. Itu sajanya itu. Itu aja ya. Iya. Tapi itu yang sulit kayaknya, Mas Itu Tono. yang sulit. Iya, itu yang sulit, yang secara manusiawi kayaknya kita pengen kali diakui gitu memang sih. Ya. Iya. Kita terlalu pelit untuk mengakui orang lain. Sama seperti halnya, ini kan sebetulnya bibit-bibit setan ya. Iya, Ya, betul bibit betul ya. iblis. Iya. Ingat kan bagaimana peristiwa Adam dengan iblis? Iya, betul. Sulit benar iblis untuk mau mengakui keberadaan Adam. Adam. Walaupun yang disampaikan Adam itu benar, tapi dia sangat sulit untuk mau mengakui Adam, sehingga akhirnya firqoh mereka kan. Iya, betul. Akhirnya perintah firqoh. Allah ya. Padahal awalnya sama-sama Abdi. Abdullah. Adam Abdullah, iblis pun saat itu Abdullah. Iya. Tapi dikarenakan dia tak mau mengakui keberadaan Adam, tak mau mengakui apa yang disampaikan Adam, akhirnya terjadi firqoh. Akhirnya terusirlah iblis dari surga. Karena nggak cocok, sikap yang seperti itu tidak cocok dalam jannah. Oke. Ya, itu jannah itu kumpulan Abdullah. Yang kan itu kumpulan Abdullah. Jadi sikap yang seperti itu tidak cocok dalam jamaah, dalam jannah, itu nggak cocok sikap yang seperti itu. Makanya dia terusir dari jannah, dari surga iblis. Oke, Mas Tono. Jadi sikap-sikap itu jangan kita pertahankan. Ya. Supaya kita terjalin keakraban, supaya bersatu kembali Islam dengan nilai-nilai rububiyah. Itu yang terpenting ya, Mas Tono. Betul. Ya. Itu endingnya dan itu capaiannya seharusnya. Betul. Ya. Oke. Jadi betapa nikmatnya nikmat Islam itu tadi, betapa nikmatnya nikmat iman, betapa nikmatnya nikmat berikhwan. Oke, Ya. Mas Tono. Jadi itu dia. Luar biasa, Mas Tono, dialog kita pada hari ini. Terakhir pesannya, Mas Tono, mungkin barangkali. Buat saudara-saudaraku semua, kaum muslimin dan muslimat di seluruh tanah air, bahkan di seluruh dunia, pahamilah bahwasanya kita adalah bersaudara. Satu akidah, satu pandangan, itu
menandakan kita adalah saudara. Selagi kita masih berpegang pada dua kalimat syahadah, maka pandanglah dia bahwasanya dia adalah saudara kita. Jangan mau kita dipecah belah dengan keegoan kita. Jangan mau kita dipecah belah dengan sedikit saja persoalan yang ada pada diri kita. Sehingga akhirnya itu akan menghamburkan, melenyapkan nikmat persaudaraan. Sekian dan terima kasih. Oke Mas Tono, terima kasih Mas Tono atas pesannya yang luar biasa. Ya. Oke pemirsa, selesai sudah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya sehingga tercapai keberjamahan kita sesuai dengan yang disampaikan oleh Mas Tono tadi, sehingga kita timbul sebuah kenikmatan. Itu saja barangkali, semoga bermanfaat. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.